Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Padepokan Nurwaya Sejati. Jumpa lagi dengan saya dan Romo Pangeran Maksud Thoib Nata Adiguna Jayakarta Hadiningrat sebagai narasumber. Pada kesempatan kali ini kita akan berkisah mengenai sejarah peperangan antara Kerajaan Mataram dengan VOC di Sunda Kelapa. Di sini ada judul yang menarik gitu. Sultan Agung memerintahkan untuk menyerang Batavia gitu. Karena di Batavia ini adalah duri dalam daging Pulau Jawa gitu. Seperti apa penjelasannya dan kisahnya? Mari kita simak penjelasan dari Romo Maksud Thoib Adiguna. Silakan. Ya, jadi episode peperangan antara Sultan Agung Hanyokrokusuma dengan Belanda itu sebetulnya dimulai awalnya adalah datangnya VOC masuk ke tanah Jawa. Itu adalah tahunnya 1602 Masehi, dan Jakarta mulai ada penjajah atau kolonialis yang bercokol di tanah Jawa melalui bumi Jakarta. Yang dipikirkan Sultan Agung adalah tanah Jawa itu ibarat tubuh manusia yang berdaging, maka VOC yang ada di Batavia itu adalah merupakan duri yang masuk dagingnya Pulau Jawa. Itu pada saat itu kan VOC awalnya bermarkas di Ambon. Apakah pada saat itu sudah bermarkas di Jakarta, Romo? Bukan, justru pertama kali VOC itu masuk bisa menginjakkan tanah Jakarta itu ada di Pulau Onrus dulu. Dari Onrus? Ya, Pulau Onrus. Disitulah pertama-tama kapal-kapal Belanda singgah. Kemudian mereka membuat gedung-gedung, menyimpan barang-barang, rempah-rempah yang mulai rampasan. dari perdagangan dari mana-mana, ya mungkin tidak rampasan juga, beli juga, tapi ditampungnya di situ. Iya. Nah, sehingga siapa sih yang menjajah kita? Kita salah kalau mengatakan yang menjajah Belanda. Belanda itu kan bangsa gitu. Sementara VOC itu adalah perusahaan dagang. Gitu loh. Jadi mereka perusahaan dagang tapi punya tentara. Gitu, punya orang-orang yang dibayar untuk bisa melawan atau memaksakan kehendak dia. Misalnya dia dalam hal pemaksaan tanaman, dalam hal misalnya agar pribumi itu mengikuti segala perintah yang menguntungkan perdagangan ke Belanda itu. Dan banyak yang sudah bukan rahasia umum lagi, Romo. Ternyata di Jakarta ini VOC itu tidak membawa pasukan dari Belanda semua, bahkan pasukan Belandanya cuma sedikit, yang banyak itu kan antek-anteknya yang dari warga pribumi juga yang direkrut gitu, Romo. Ya, ada pribumi, ada warga dari Afrika, dari mana-mana lah yang dia mau bekerja gitu loh. Nah, akhirnya terjadilah perusahaan dagang itu maju dan berkembang dengan perdagangan utamanya adalah rempah-rempah, baik dari Banten, dari Ternate, Tidore gitu, dan tempat-tempat lain terutama di daerah Indonesia Timur itu. Itulah yang menyebabkan masuknya VOC ke tanah Jawa dan disebutnya menjadi duri dalam dagingnya Pulau Jawa gitu. Itu disebut duri itu karena memang menghalangi arus lalu lintas perdagangan. Bukan begitu. Bukan, tapi artinya begini. Saya tadi sudah katakan bahwa Pulau Jawa itu ibarat tubuh manusia. Itu kan punya daging. Nah, kalau ada duri yang masuk ke dalam daging itu kan menjadikan penyakit ke seluruh tubuh. Iya. Ya. Oh, VOC-nya dianggap durinya. Iya, dianggapnya duri. Harus dikeluarkan dari tubuhnya. Harus dikeluarkan dari tubuh Pulau Jawa ini. Makanya falsafahnya seperti itu. Ya, dengan segala macam kekuatannya Sultan Agung mengarahkan kemampuannya. Memang pada saat itu VOC cuma ada di duri itu, ada VOC atau VOC itu adanya di Jakarta aja, nggak ada awalnya, di Pulau Jawa yang lain belum ada. Awalnya. Oh gitu. Karena awalnya itu Sultan Agung mengatakan sebelum dia
menjadi nanah, menjadi penyakit, menjadi sesuatu yang lain, kita usir dari. Atau ada sejarah yang saya baca Jawa. Itu kan awalnya masuknya di Ambon, Romo. Enggak, Ambon tujuan untuk mendapatkan rempah. Tapi semuanya disimpannya ada di Jakarta, karena diambilnya juga dari Banten, dari daerah sekitar itu. Nah, sehingga Jakarta menjadi sangat strategis gitu, melalui Pulau Onpus tadi gitu. Nah, Sultan Agung mengatakan itu banyak buku yang bercerita tentang penyerangan Sultan Agung Jakarta itu banyak gitu. Di dalam Babat Sultan Agung dikatakan misalnya, hai para panglima-panglima perangku, kamu harus segera berangkat ke Jakarta untuk mengeluarkan duri dalam dagingnya Pulau Jawa, yaitu hadirnya para VOC. Ya, kamu berangkat Baurekso, kamu berangkat Patih Mandurorejo, kamu berangkat Pangeran Juminah, kamu berangkat Singoranu, dan seterusnya. Sehingga strategi Sultan Agung itu mengarahkan dengan membuat divisi Koloduto, yaitu divisi-divisi yang secara berturut-turut itu dijadikan satu regu ya, yang harus menyerang Batavia itu. Makanya disebut divisi Koloduto. Itu terdiri dari pasukan-pasukan paling hebat yang ada yang dimiliki oleh Sultan Agung. Sementara Mataram Sultan Agung itu kan adanya di selatan, adanya di Yogyakarta. Tapi bagaimana supaya dia bisa menggerakkan pasukannya itu? Yaitu dengan menggerakkan bupati-bupati pesisir. Ya, bupati pesisir itu antara lain Kaliwungu, Kendal. Dulu namanya Kadipaten Kaliwungu sebelum pindah ke Kendal. Nah, di situ Kadipaten Kaliwungu itu sebelah baratnya ada Kadipaten Pekalongan, di mana di situ ada Baurekso itu. Baurekso juga punya anak dua yang sangat hebat yang ikut berperang ke sana, dan dia punya kapal. Baurekso itu adalah koordinator gubernur kalau zaman sekarang sampai ke Tuban. Jadi daerah timur itu dari Tuban, Jepara, semua sampai Kendal, Kaliwungu, Tegal itu dikoordinir oleh Baurekso. Artinya kita bisa kebayang betapa hebat kekuasaan Sultan saat itu. Kekuasaan apa? Kekuasaan tentara. Kekuasaan apa? Kekuasaan pembuatan perahu. Pasti perahunya bukan perahu kecil, perahu yang besar gitu loh. Nah, kemudian wilayah yang sudah dikuasai oleh Sultan Agung itu seluruh Jawa Tengah itu, sampai Banten pun dikuasai loh sama Sultan Agung itu. Jadi Sultan Agung itu disebut Sultan Agung karena kemampuannya dia memanage negaranya Mataram itu di zaman Mataram Islam menjadi besar, dan bahkan sampai ke NTB itu kan. Di sana ada kota Mataram. Nah, itu sebetulnya karena invasi ke sana. Termasuk di Kalimantan Barat tuh. Di situ ada raja wanita yang juga diinvasi juga oleh Sultan Agung. Ini kembali ke cerita mengeluarkan duri dalam daging itu kan terjadi perang itu, bagaimana situasi perang itu? Berapa lama berlangsungnya, akhirnya menang atau kalah gitu? Ya, jadi kalau menurut saya, tadi saya singgung bahwa untuk perang ke sana itu tidak satu dekade, tidak sekarang tuh kita perang terus menang atau terus kalah, enggak. Tapi itu terjadi sampai bertahun-tahun. Perangnya itu sampai berapa kali panglima dikirim secara berganti-ganti gitu. Nah, pertama kali yang dikirim dalam divisi Kaladuta itu adalah ya kelompok itu Mandurorejo itu. Sekarang saya ceritakan Mandurorejo sendiri. Mandurorejo itu begitu perang itu sebetulnya mulainya dari Pondok Gede itu, dari Pondok Gede itu sudah dia sudah masuk ke Jakarta, walaupun dulu belum ada wilayah Bekasi, belum ada tapi dia sudah bisa masuk sampai ke jantungnya Jakarta sebetulnya, karena Belanda saat itu adanya di kota lama, kan cukup jauh itu. Nah, itu kita melewati Kali Sunter pun juga harus lewat darat, melalui Ciliwung juga harus barat. Nah, sementara yang sekarang kita bayangkan Sunda Kelapa itu adalah
termasuk kota Intan, termasuk di dalamnya itu ada Museum Fathaillah sekarang itu. Nah, itulah sebetulnya pusat daripada orang-orang dagang Belanda VOC itu bermarkas. Sampai di situ kemudian dibuat satu benteng-benteng yang sangat kuat dan cukup hebat itu benteng. Nah, sehingga pertempuran yang pertama dengan divisi Koroduto I itu belum berhasil menembus benteng Belanda. Lalu pasukan-pasukan Mataram ini bertebar ada di Matraman. Sekarang menjadi Matraman itu adalah juga Mataraman, orang-orang Mataram yang singgah di situ. Yang sekarang ada toko buku Gramedia itu. Seperti base camp gitu ya, Romo? Ya. Nah, kemudian Belanda sendiri menyimpan meriam-meriamnya ada di Jatinegara, di sekitar situ gitu loh. Sehingga waktu Inggris datang dulu juga yang dihantam di situ dulu sebagai pusat nyawanya orang-orang Belanda di Jakarta gitu pada saat itu. Ya, yang ingin saya tanyakan itu Romo, kan jarak antara titik kerajaan Mataram dengan Sunda Kelapa kan cukup jauh, ya. Romo, gitu kan. Itu perangnya itu dengan arteri apa itu, pasukan kuda atau jalan kaki atau memang dari jalur perairan atau laut gitu kan? Ya, itu ini pertanyaan yang cerdas sih. Dan memang Sultan Agung itu sebagai sultan yang hebat dan maju pada saat itu, dia sudah punya angkatan darat, artileri, dia semua ke pasukan kapal berkuda, kavaleri, dia sudah punya angkatan perang dari laut yang dengan kapal-kapal itu. Terus dia punya pasukan yang jalan kaki untuk mencapai sasaran. Nah, semua itu dia manage sedemikian rupa dengan bupati-bupati yang sudah menjadi bawahannya. Jadi kenapa kalau lewat Kaliwungu, lewat Kendal kan gitu pertanyaannya kan, dan dengan cara apa kan begitu. Nah, Kaliwungu pada saat itu posisinya sebagai Kadipaten Kaliwungu. Nah, Kadipaten Kaliwungu itu yang ditugasi datang ke situ pertama kali adalah Mandurorjo. Nah, Mandurorjo itu bermarkas di sekarang itu masjid Kaliwungu itu, Al-Mutakin itu kalau sekarang. Nah, dari situ kemudian mereka merembet ke arah barat. Kenapa? Karena Kendal juga sudah jadi bawahan Sultan Agung gitu. Pekalongan sudah di bawah Sultan Agung. Bahkan Cirebon sebagai ini masih saudara dari Sultan Agung. Setelah Kerawang ya misalnya, Kerawang itu dianggap menjadi gudang makanan, gudang padinya, logistiknya Sultan Agung. Dimana sayang ada yang berkhianat waktu itu dibakar itu, sehingga Sultan Agung itu sebagai gudang atau memang dikirim prajurit sekaligus dia punya kemampuan bertani, Romo? Termasuk di dalamnya begitu. Dan gitu. Di samping dia juga bertani, tetapi di situ kan sudah ada petani yang sudah jadi bawahan dia, bupatinya, jadi nggak terlalu sulit. Sebetulnya dari pengendalian itu sudah sangat hebat. Tapi pertanyaan kenapa masih kalah kan gitu. Nah, kalah strategi, kalah otak kita, lalu kalah senjata. Mereka punya senjata sangat kuat. Jadi bicara dengan satu tokoh aja yang namanya Mandurorjo saja, yang demikian hebatnya sebagai panglima perang, itu dia ditembak nggak apa-apa dalam cerita babat Sultan Agung itu. Tapi akhirnya ada yang mengatakan dia itu kan seorang yang beragama Islam sangat khusyuk gitu. Dia mau perang itu sholat dulu, gitu, wudhu dulu, gitu. Nah, karena dia ditembak nggak apa-apa. Tapi ada yang mengatakan juga bahwa Belanda itu pinter. Kenapa dia bisa sakti? Karena dia sholat, karena dia berwudhu dulu, badannya suci, ditembak nggak apa-apa, dilindungi oleh Gusti Allah. Nah, itu alternatif satu. Lalu alternatif kedua, Belanda punya strategi, kalau orang suci ditembak nggak apa-apa, sekarang harus kita tembak dengan kotoran manusia supaya dia batal. Gitu. Nah, begitu ditembak dior gitu kan dengan kotoran manusia itu, karena orang Jawa si pasukan dari Mandurorjo lari terbirit-birit, dia menjawabkan ambetai, ambet itu kena ketempelan atau bau
larilah dia kocar-kacir. Jadi kesuciannya itu hilang, kalahnya karena ditembaknya bukan dengan meriam. Coba kamu nembak dengan meriam nggak apa-apa, tapi kalau tembak dengan itu maka saya kalah. Itu ada tulisan begitu tuh di Babat Sultan Agung. Jadi cerita peperangannya lucu-lucu gitu. Sehingga kalahlah Mandorjo itu. Nah, Sultan Agung itu seorang raja yang keras ya, dibilang kejam juga. Kenapa? Kamu sudah saya suruh perang, kalau sampai pulang kamu saya hukum mati, gitu loh. Nah, karena dia pulang juga akan dihukum mati segala macam, akhirnya dia menetap di Kaliwungu. Dia nggak balik. Sekarang kuburnya ada di Kaliwungu itu, yang namanya Mandorjo itu. Itu tokoh besar, sampai sekarang dihormati sebagai pahlawan yang luar biasa itu. Gitu ceritanya Mandorjo. Ya. Nah, dengan munculnya Mandorjo kemudian dikirim lagi pasukan yang kedua yang namanya Bahurekso. Bahurekso itu juga seorang yang hebat karena dia menguasai kapal dan dia juga seorang prajurit yang sangat hebat. Dia datang ke Jakarta itu dengan dua anaknya, dua putranya itu, diajak perang. Akhirnya sampailah di daerah Pondok Gede sini, Mandorjo itu. Nah, sampai di Pondok Gede mereka mengatur strategi dan sama itu masalahnya. Jadi orang kita itu kalahnya selalu dengan hal yang dibilang sepele oleh kita. Jadi pada saat ditembak oleh Belanda itu enggak terasa apa-apa. Akhirnya Belanda itu menembaknya dengan peluru emas gitu loh. Begitu ditembak dengan peluru emas, walaupun dia punya beteng waktu itu dari bambu gitu didirikan jadi beteng, lihat itu emas, kocar-kacir itu lari berebut emas gitu loh. Jadi dia tidak menghindar, tapi justru lari ke peluru-peluru itu. Akhirnya mati juga karena memang pelurunya juga tajam gitu. Nah, itu strategi perang itu. Saya pernah baca buku sumber-sumber penting ya, sejarah Jawa atau sejarah Jakarta yang diambil dari beberapa sejarah Jawa. Saya ada juga itu bukunya, dan itu menarik. Kalau dikupas satu persatu, masing-masing punya keunikan sendiri-sendiri, dan mereka bukan sekedar hanya tentara biasa gitu, tentara keraton terpilih, tentara tidak bayaran, tapi dia hidup mati ya tergantung sultan kan itu.